Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Purnamasari, NPM 2023-20014, kelas A1K21. Di sini saya akan mempresentasikan untuk makalah tugas akhir mata kuliah basis data dengan judul Rancangan Basis Data pada Penjualan Kurma Asofidet Lampung bersama rekan saya yaitu Nanda Zulianti. Perkenalkan, nama saya Nanda Julianti, NPM 2023200032. Saya akan menjelaskan bagian tentang relasi, teknik rancangan, kamus data, dan home info. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir semester ganjil untuk mata kuliah basis data dengan judul Rancangan Basis Data pada Penjualan Produk Kurma di Asofidet Lampung, disusun oleh Nanda Zulianti dan Tri Purnamasari dengan dosen pengampu Ibu Fitrawati, Eskom MPD MTI. Saya Tri Purnamasari akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Satu, latar belakang pembuatan makalah ini. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan terhadap kebutuhan suatu sistem informasi yang efisien dan efektif. Sistem basis data yang diterapkan dalam berbagai perusahaan memiliki konsep yang berbeda mengikuti dengan jenis dan lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan disusunnya makalah ini yaitu menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yang khususnya mata kuliah basis data. Selain itu, penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta kita semua yang membutuhkan referensi atau sarana menambah wawasan ilmu. Yang ketiga yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup makalah ini adalah untuk mahasiswa Amik dan Cipta Cendekia, khususnya yang memiliki mata kuliah basis data. Kemudian untuk bab 2, pengertian dan teori basis data. Basis data adalah kumpulan data store yang terintegritas atau terintegrasi yang diatur dan dikontrol secara sentral. Nah, basis data juga disebut sebagai kumpulan file di komputer yang saling terhubung. Menurut Singer, Robert, dan Stephen 2005. Kemudian, basis data adalah dua atau lebih simpanan data dan elemen data-data penghubung yang dapat diakses lebih dari satu cara. Itu menurut Iskander dan Rangkuti di 2008. Kemudian, dapat disimpulkan basis data adalah penyimpanan data yang terstruktur, terintegrasi, dan saling berkaitan dengan elemen-elemen penghubungnya dan dapat diakses dengan berbagai cara. Oleh karena itu, basis data juga bisa didefinisikan sebagai kumpulan yang menggambarkan sendiri dari catatan yang terintegrasi dan penggambaran dari data dikenal dengan sistem katalog. Kemudian, basis data dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Nah, dalam basis data terdapat beberapa aturan. Yang pertama yaitu kerangkapan data, merupakan munculnya data-data yang secara berulang pada file basis data. Yang kedua, inkonsistensi data, yaitu munculnya data yang tidak konsisten pula pada file yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Yang ketiga yaitu data terisolasi yang disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data. Kemudian yang keempat yaitu keamanan data, yang kelima integrasi data. Kemudian berikut komponen-komponen yang terdapat dalam basis data yaitu 1. Tabel. Tabel adalah kumpulan dari suatu file dan record. Dalam hal ini biasanya file ditunjukkan dalam bentuk kolom dan record ditunjukkan dalam bentuk baris. Nah, apa sih file itu? File adalah sebutan untuk mewakili suatu record. Misalnya, seorang pegawai dapat dilihat datanya melalui file yang diberikan padanya seperti nama, alamat, dan lainnya. Record adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan suatu isi secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi. Nah, seperti yang kita lihat
di gambar 1.1. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari tree tadi. Yang keempat ada primary key. Primary key adalah suatu kolom file yang menjadi titik acuan pada sebuah tabel, dan ini adalah bersifat unik. Kemudian yang kelima ada foreign key atau disebut juga kunci relasi. Nah, misal suatu kolom pada dalam tabel digunakan sebagai kaitan untuk melengkapi satu hubungan yang didapati dari tabel induk. Nah, biasanya hubungan tersebut contoh seperti one to many atau satu ke banyak. Kemudian yang keenam ada indeks. Indeks adalah struktur basis data yang secara fisik digunakan untuk optimalisasi pemrosesan data dan mempercepat proses pencarian data. Selanjutnya itu ada relasi. Relasi di sini adalah hubungan antar file yang direlasikan dengan kunci relasi atau relation key yang merupakan kunci pertama dari masing-masing file. Relasi antara dua file atau dua tabel dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada one to one. One to one ini adalah hubungan antara file pertama dengan file kedua atau 1 berbanding 1. Contohnya seperti ini, pengemudi setir mobil. Seorang pengemudi menyetir satu mobil. Kemudian satu mobil disetiri oleh seorang pengemudi. Jadi 1 berbanding 1. Kemudian yang kedua ada one to many. One to many ini adalah hubungan antara file pertama dengan file kedua atau 1 berbanding banyak. Atau pula disebut banyak lawan 1. Contohnya seperti ini. Beberapa pengunjung hanya menonton satu bioskop. Kemudian satu bioskop ditonton oleh beberapa pengunjung. Nah, artinya menunjukkan tabel dan relasi antara keduanya diwakilkan dengan tanda panah ganda pada hubungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah many to many. Many to many ini adalah hubungan antara file pertama dengan file kedua berbanding banyak. Contohnya seperti ini. Beberapa orang memakai beberapa operator telekomunikasi. Kemudian beberapa operator telekomunikasi dipakai oleh beberapa orang. Seperti itu. Jadi hubungannya banyak. Nah, artinya menunjukkan tabel dan relasi antara keduanya yang diwakilkan dengan tanda panah ganda pada kedua hubungan tersebut. Kemudian di bab 3 ada teknik rancangan. Yang pertama di sini ada pengertian dari entity chart. Entity chart di sini adalah rancangan dari tabel yang akan kita buat nanti. Nah, kemudian setelah itu nanti kita buat IRD-nya, lalu diimplementasikan maka entitas yang akan diterapkan sebagai tabelnya nanti. Suatu entitas biasanya diambil dari sebuah objek atau melambangkan suatu benda dan kegiatan pada suatu sistem. Lalu yang kedua ada normalisasi. Normalisasi di sini adalah proses pengelompokan data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasi. Proses normalisasi ini dilakukan pengujian pada beberapa kondisi, apakah ada kesulitan atau ada penambahan atau menyisipkan atau menghapus, mengubah dan mengakses suatu basis data. Lalu yang ketiga yaitu ada ERD. ERD ini suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Biasanya ERD ini digunakan untuk menyusun struktur data dan untuk menggambarkan notasi, simbol, bagan dan lain-lain. Lalu yang keempat di sini ada pengertian kamus data. Kamus data di sini adalah penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistemnya. Kemudian yang kelima ada form input. Form input di sini didefinisikan sebagai suatu interface atau antar tatap muka guna untuk membantu pengguna atau operator untuk mengelola data dalam database tersebut.
Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan teknik rancangannya. Nah, ini dapat kita lihat di layar. Ini ada salah satu foto invoice Asafides Lampung, perusahaan yang bergerak sebagai distributor kurma terlengkap di Lampung, berada di Jalan Majapahit 6 nomor 6, Enggal Bandar Lampung. Nah, ini langsung saja kita masuk teknik rancangan penjualan kurma Asafides. Yang pertama yaitu ada entity chart. Nah, dari gambar di atas muncullah 3 tabel ini, yaitu satu konsumen, penjualan, dan barang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hubungannya. Jadi, satu konsumen bisa masuk dalam beberapa nota penjualan. Sedangkan dalam satu nota penjualan hanya dapat masuk satu konsumen, makanya one to many. Nah, sedangkan untuk penjualan, dalam satu penjualan dapat muat banyak barang. Nah, dan satu barang bisa masuk ke dalam beberapa nota penjualan. Jadi hubungannya adalah many to many. Kemudian kita lanjut ke normalisasinya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Untuk normalisasinya, ini ada tabel konsumen, itu terdiri dari kode konsumen sebagai primary key-nya, nama konsumen, alamat. Nah, ini ada tabel penjualan dengan atribut nomor invoice sebagai primary key, tanggal nota, total belanja, kode konsumen sebagai foreign key. Kenapa foreign key? Karena tadi hubungannya one to many. Jadi yang sendiri pindah ke banyak. Jadilah foreign key atau secondary key. Kemudian untuk tabel penjualan dan barang tidak bisa langsung dinormalisasikan, harus buat tabel baru, yaitu data jual ini gitu, karena dia hubungannya many to many. Jadi langsung saja ini nota penjualan, di penjualannya itu ada nomor invoice. Nah, di barangnya itu ada kode barang sebagai primary key, ada deskripsi barang, nama konsumen, nomor nota. Jadi ini sama-sama pindah, primary key-nya pindah ke sini, data jual, kode barang sebagai primary key-nya pindah di bawahnya lagi. Nah, kemudian apa saja sih yang berkaitan dengan kedua ini? Jadi ada jumlah barang, nama konsumen, dan jumlah. Nah, kemudian ini ada IRD. Jadi IRD-nya kita ambil dari normalisasi tadi ya. Ini ada tabel konsumen dengan atribut kode konsumen, nama konsumen, dan alamat. Nah, ini relasi satunya. Itu di tabel penjualannya ada nomor invoice, tanggal, total belanja, serta kode konsumen. Karena ini tadi mengikuti normalisasinya, jadi kode konsumen masuk juga dalam IRD penjualan. Kemudian ini alurnya seperti ini ya teman-teman, karena ini nggak cukup makanya saya kebawahkan. Kemudian untuk relasi kedua, yaitu tadi data jual itu untuk atributnya sama yang seperti di normalisasi, ada nomor invoice, kode barang, jumlah barang, nama konsumen, dan jumlah. Kemudian ada tabel barang, yaitu ada kode barang, deskripsi, jumlah, satuan, harga satuan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kamus datanya. Kamus data juga diambil dari normalisasi. Jadi untuk yang pertama itu nama database penjualan kurma, nama tabelnya tabel konsumen dengan primary key kode konsumen. Nah, ini untuk nama filenya atau atributnya kode konsumen. Varchar ini gabungan antara huruf dan angka. Jadi size-nya 10. Ini cara menghitung size yaitu dari foto invoice tadi ya. Kita hitung satu persatu karakternya. Nah, keterangannya kode konsumen mengikuti ke bawahnya ini mengikuti dengan normalisasinya. Tuh. Kemudian selanjutnya
Untuk kamus data, nama tabel penjualan dengan primary key nomor invoice, origin key-nya kode konsumen. Ini mengikuti juga normalisasinya seperti itu. Nah, ini nomor invoice, varchar tipenya size 4, keterangan no invoice. Untuk tanggal size 10, keterangan tanggal, mengikuti sampai bawah. Terus untuk selanjutnya yaitu untuk nama database penjualan, nama tabelnya barang, primary key-nya kode barang, nama filenya 1 kode barang, varchar tipenya size 6, keterangan kode barang. Yang kedua, nama fil deskripsi tipe varchar, untuk size-nya 20, keterangan deskripsi, dan selanjutnya mengikuti sampai bawahnya. Ini untuk size, sekali lagi ini menghitungnya dari foto invoice-nya tadi ya. Jadi kalau misalkan tempat nanti kita menemukan data ada 10 kode barangnya, berarti size-nya ada 10 gitu. Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, berarti itu 10. Seperti itu. Selanjutnya form input akan dijelaskan oleh Nanda Zulianti. Lalu di sini saya akan menjelaskan kamus data dari tabel barang. Nah, di sini yang ketiga, nama database-nya adalah database penjualan kurma. Nama tabelnya tab barang. Primary key-nya adalah kode barang. Nah, di sini udah ada 5 field. Yang pertama ada kode barang, tipenya varchar, size-nya diperkirakan 6, keterangannya kode barang. Yang kedua ada deskripsi, tipenya varchar, size-nya diperkirakan 20, keterangannya deskripsi. Kemudian yang ketiga ada jumlah, tipenya varchar, size-nya 3, keterangannya jumlah. Kemudian yang keempat ada satuan, tipenya varchar, size-nya 3, keterangannya satuan. Yang kelima ada harga satuan, tipenya varchar, size-nya 6, keterangannya harga satuan. Kemudian untuk form inputnya di sini yang pertama ada form input konsumen. Nah, di sini kita masukkan kode konsumen, nama konsumen, alamat. Kemudian kalau memang tidak ada perubahan disimpan. Lalu yang kedua ada form input penjualan. Nah, di sini keterangannya ada nomor invoice, tanggal, total belanja, kode konsumen, nama konsumen, alamat. Kemudian kalau memang ada yang ditambahkan bisa diklik tambah. Lalu kemudian kalau memang sudah fix disimpan, kemudian close. Kemudian ada form input barang. Nah, di sini keterangannya ada kode barang, deskripsi, jumlah, satuan, harga satuan. Lalu kalau ada tambahan diklik tambah, kemudian memang kalau sudah benar-benar udah fix lalu simpan, kemudian close. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.